1 tahun memimpin negeri. Waktu setahun ini terasa cepat atau lambat, Pak? Sangat cepat sekali. Jadi mengibaratkan selama 1 tahun memimpin ini selalu seperti dikejar-kejar. Ada orang yang mengejar-ngejar. Ya, yang jelas yang mengejar rakyat. Dikejar-kejar untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Sudah 1 tahun Jokowi memimpin Indonesia menjadi nahoda perjalanan bangsa. Masih banyak yang memuji, namun kritik juga datang bertubi-tubi. Banyak hal yang tak diketahui publik, sebab bekerja tak selalu harus berisik. Dari kebijakan yang genting hingga kegaduhan yang tak penting. Mari menengok dapur istana, dari melihat koki yang bekerja, hingga keputusan yang tak biasa. Inilah Mata Najwa, di balik dinding istana. Sudah 365 hari Joko Widodo mengemban tugas sebagai presiden di negeri ini. Setumpuk persoalan datang silih berganti. Masalah rakyat harus menjadi prioritas untuk diatasi. Beginilah rutinitas pagi di Istana Presiden. Kesibukan sudah terlihat sejak fajar menyingsing. Perawatan komplek istana mulai dari bersih-bersih ruangan, juga menyapu halaman dan merawat taman. Deretan mobil golf yang biasa membawa tamu-tamu istana juga selalu dicek dan diperiksa. Orang-orang inilah yang setiap hari memastikan segala kebutuhan perlengkapan kerumah tanggaan di Istana Presiden berjalan sebagaimana mestinya. Lantas seperti apa gambaran hari Presiden Jokowi? Jalan keliling situ. Terus saya Bapak sih? Pak Jokowi, di Istana Bogor, Bapak memilih tinggal di sini karena apa, Pak? Gini, saya ini kan wong desa, pengennya tuh dekat dengan yang alami gitu ya, dekat dengan pohon-pohon yang banyak, dekat dengan ini apa rumput-rumput, dekat dengan hewan ya, rusa-rusa kan banyak. Jadi lebih karena alasan lebih alami. Dan lebih enggak, di sini lebih menurut saya lebih sunyi, lebih senyap, dan untuk memutuskan hal yang besar saya kira butuh keheningan seperti itu. Kalau di istana di Jakarta terlalu berisik begitu, Pak? Terlalu banyak kepentingan? Ya karena kan di luar istana kan kendaraan banyak sekali. Jadi berisiknya berisik kendaraan. Oke. Tapi sudah merasa ini rumah belum, Pak Jokowi? Feels at home? Sudah. Bisa tidur pulas gitu kalau malam? Oh, sangat pulas. Alhamdulillah, sangat pulas. Ada yang di luar perkiraan begitu, Pak? Ada yang sesuatu yang ternyata, oh begini toh sebetulnya memimpin negeri sebesar ini, menjadi presiden ternyata seperti ini? Karena mungkin saya berangkat sudah dulu wali kota di Solo, hampir 2 periode. Kemudian di gubernur di Jakarta. Saya kira tahapan-tahapan seperti itu yang membuat saya di posisi apapun tidak pernah kaget. Kalau tadi Bapak bilang tidurnya pulas, jadi berarti kalau bangun pagi, yang pertama dipikirkan tuh biasanya apa, Pak? Harga pangan. Harga pangan? Harga beras, itu yang selalu pagi mesti saya harus cek. Kenapa itu, Pak?
Ya itu kebutuhan rakyat kan, kebutuhan utama rakyat. Pak Presiden itu mulai kerja pagi ya. Jadi terutama kalau beliau menginap di Istana Jakarta di Wisma Negara, beliau jam 8:30 itu sudah mulai. Sesudah itu biasanya memulai dengan kerjaan administratif sebentar, tapi selebihnya melakukan banyak sekali pertemuan tamu, rapat dan seterusnya. Ya, ratas dan lain-lain, terus mengundang menteri-menteri. Makanya banyak menteri yang sering keluar masuk istana karena beliau panggil. Itu sore itu mulai kerja-kerja administratif lagi karena banyak sekali dokumen yang harus diselesaikan oleh presiden. Nah, biasanya beliau sampai jam 8 ya, jam 9. Kecuali ada satu lagi, kalau ibu negara tidak di Jakarta, itu bisa sampai jam 11. Bukan orang yang bisa atau suka rapat yang berjam-jam, enggak. Karena satu rapat itu biasanya 1 jam, 1 materi dan dia putuskan, oleh beliau diputuskan. Sehingga beliau tidak seperti yang lain yang bisa rapat 8 jam. Ini rapat 1 jam harus sudah diputuskan. Bahkan kalau rapat atau kami menyiapkan materinya dianggap tidak cukup detail, tidak memberikan alternatif putusan atau B, beliau akan selalu di awal mengatakan ini tidak cukup untuk diputuskan dalam rapat terbatas. Presiden kita ini Pak Jokowi ini kan super sibuk. Saya sering berseloroh di antara teman-teman ini hiperaktif. Presiden yang hiperaktif. Sabtu Minggu pun kita harus menyiapkan beliau program. Kalau tidak keluar kota, tidak kunjungan kerja, mengatur tamu. Ya, karena beliau ingin semua tamu itu diterima. Ya, jadi Sabtu Minggu pun kita harus mengatur itu. Nah, kami bergantian, ya, kadang menteri yang menemani, ada menteri pun bisa bergiliran, tergantung tamunya siapa, topiknya apa yang dibahas. Kadang-kadang juga kami seharian standby begitu, tapi sewaktu-waktu harus di on call istilahnya. Ya, on call. Gambarkan dong Kang, jadi kalau hari yang sibuk itu hari yang seperti apa dan hari yang santai yang seperti apa? Saya kira tiap hari sibuk. Tidak ada rumusnya hari santai. Kapan Presiden Jokowi santai? Nah, apa cara paling sering yang Bapak Presiden lakukan untuk mencari tahu apa sesungguhnya keinginan rakyat, apa sesungguhnya cara untuk dekat dengan mereka? Ya datang langsung ke rakyat. Entah ke kampung, entah ke desa, entah ke daerah, kemudian mendengarkan mereka, kemudian melihat langsung lapangannya, sehingga kan betul-betul ngerti, jangan hanya, ya kita juga dapat laporan dari menteri, dapat laporan dari gubernur, dapat laporan dari bupati wali kota, tapi kan kita juga ingin meng-cross check. Saya paling takut laporan yang ABS. Asal Bapak senang. Ya. Dan ada aturan main, nggak boleh mengundang orang pakai nasi kotak. Oh. Marah betul. Ya. Nggak boleh disuguhi nasi kotak? Nggak boleh. Harus yang terbaik. Pukul 7, karyawan di lingkup istana mulai berdatangan. Tak sedikit yang memanfaatkan mobil jemputan dari Sekretariat Negara. Dengan melakukan pada bukti dari itu. Oh ya, ya ibu negara kan tanggal 13 mau akan ada. Oh yang ke Bogor ya? Oh yang Samara apa? Oh Samara Denmark. Samara Denmark. Lewat saja tempat tamunya itu mendarat. Nah itu bisa dihalin. Unit aktivitas semakin terasa di setiap sudut istana.
bagian pemeliharaan itu pegawainya memang pegawai sekretariat presiden dan pemeliharaannya cukup intens, dan mulai dari furniture sampai ke toilet itu pun diperiksa setiap hari, dan juga fasilitas yang ada di istana seperti listrik, air. Saya tugaskan kepada staf dari bagian pemeliharaan bangunan kita ini untuk mengadakan kontrol setiap hari. Jangan sampai ada, let's say, lampu yang satu picek matanya, mati satu, itu harus segera diganti. Istana ini punya dapur, ya, tapi dapur istana sendiri itu biasanya digunakan untuk keperluan jamuan kenegaraan atau jamuan yang memang ada event yang besar. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi Bapak Presiden, beliau ada tukang masak sendiri. Tukang masak sendiri yang mengerti selera beliau. Yang masakannya juga sehari-hari. Jangan dikira beliau itu makanannya beda kayak kita. Ya sama kayak kita juga. Nasi liwet, sayur asem, pala ikan gitu loh. Sama juga. Bacem, sama. Jadi, nah itu masaknya di bagian Wisma Negara di bangunan sebelah situ. Ya. Sejak dilantik 20 Oktober setahun silam, Presiden Joko Widodo rutin menerima tamu di lingkungan Istana Merdeka, Istana Negara maupun di Komplek Istana Bogor. Pembahasan SEPA dengan Uni Eropa tahun ini. To work together on economic growth, and inclusive growth, so we lift people out of poverty. Kunjungan perwakilan negara sahabat, mengundang gubernur dan bupati wali kota se-Indonesia, hingga mengundang makan siapa para tukang ojek dan sopir metro. Presiden biasanya saya ingin semua orang bisa masuk ke istana. Jadi kadang-kadang ketemu konglomerat, ketemu para pengamat ekonomi, rektor, pejabat atau mantan pejabat, tapi juga satu waktu kita ngundang tukang ojek, pedagang kaki lima, ya. Jadi beliau ingin semua, dan makan satu meja bareng-bareng duduk, tidak ada, dan kadang-kadang tamunya kaget-kaget, loh kita duduk satu meja dengan presiden, gitu. Presiden ini nggak sama sekali tidak ada handicap. Ikut mengantri bersama mengambil ikut makanan. mengantri, bahkan presiden nggak pernah mau di depan, selalu. Dan ada aturan main, nggak boleh mengundang orang pakai nasi kotak. Marah betul, ya. Nggak boleh disuguhi nasi kotak? Nggak boleh, harus yang terbaik, ya. Prasmanan itu direktif langsung dari presiden? Direktif dari presiden. Memang pada awal-awalnya selalu masih ada masalah, ya begitu. Ini kok nggak disiapkan makan, atau kok ini disiapkan nasi kotak, gitu kan? Itu presiden tidak mau. Apalagi orang-orang biasa yang diundang itu harus diperlakukan istimewa. Itu yang saya kagum. Yang jelas yang sekarang juga tampak berbeda, kerap kali istana mengundang berbagai kalangan untuk makan siang. Terkadang yang diundang sempat waktu itu tukang ojek, banyak supir yang angkutan, supir Kopaja Metro Mini, supir angkot, tukang ojek, ada pedagang burung, ada juga pedagang beras, juga ada yang pedagang pasar. Itu dia Pak, kemudian saya ada yang nitip pertanyaan, gimana caranya supaya bisa diundang makan siang Pak Jokowi ke istana. Saya harus menyampaikan amanah yang tanya seperti itu. Daftar atau suka-suka Pak Jokowi hari ini mau makan siang sama siapa? Menyurati saja, menyurati saja. Jadi menyurati ke saya atau ke kepala staf kepresidenan. Prinsipnya siapapun bisa makan siang dengan Presiden Jokowi? Ya tentu saja kita lihat masalahnya, misalnya baru ada masalah, misalnya kayak kemarin.